eyes behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a thing? 'Cause you lit the match that ignites the flame. I'm the TNT, but you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. Feel the fire, heat that melts us down again. Now it's pouring through my veins, but I said you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. I know some days with you it's paradise, but now you spin me in a web with all your lies. Want you to feel the way I feel inside. I'm reaching out for help, you got me in a riptide. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a thing? 'Cause you lit the match that ignites the flame. I'm the TNT, but you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. Feel the fire, heat that melts us down. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Rumi hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat dan semangat. Baik ya. Alhamdulillah di pagi yang cerah. Ini alhamdulillah tadi sih mendung dan hujan, sekarang udah cerah. Kita bisa bertemu di pendampingan ketiga ya Bu Rumi ya. Dan ini TK Darul Mukomah. Mukomah itu ya. TK Darul Mukomah, dan alhamdulillah hari ini tema kita nih Bu Rumi, implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, itu temanya. Tapi di situ fokus pendampingan hari ini itu ada 3. Yang pertama refleksi tentang survei yang sudah dilakukan di pendampingan 2 ya. Itu dari kepala sekolah, dari guru, rekan kerja, dari juga siswa TK yang waktu itu kita kasih survei gitu ya. Kemudian yang kedua ini refleksi juga untuk pembelajaran Bu Rumiati tentang modul 2.2 Bu. Jadi tentang pembelajaran sosial emosional. Kemudian yang ketiga itu kita akan diskusikan bagaimana implementasi Bu Rumi dalam perubahan prakarsa perubahan tahapan Bagja waktu kita ada di Loka 2 ya. Baik Bu, ini dalam waktu sebulan sekarang ini apa yang sudah Bu Rumi kerjakan lah istilahnya, perkembangan dan perubahan apa yang terjadi selama Ibu Rumi menjadi CGP angkatan 10 nih Bu. Baik, terima kasih. Yang saya rasakan dan saya laksanakan juga, saya ke teman satu sekolah berbagi positif, seperti membuat visi misi kita bareng-bareng dengan Bagja, di mana kita mencari apa sih karakter anak kita supaya kita menuju ke visi misi dan menghasilkan anak-anak yang berkarakter. Kemudian kita berbagi positif yang lainnya ke siswa, kita membuat aturan kelas, misalkan kita ke siswa itu menyodorkan atau menawarkan mau seperti apa sih kelas kita, dan dia juga menjawab mau sekolahnya bersih Bu, mau kelasnya nyaman, mau teman-temannya baik dan tidak membuli, kemudian saya mau gurunya baik dan macam-macam. Itulah jadi saya itu usahakan membuat itu anak-anak merasa nyaman. Jadi bukan dari kita, tapi anak sendiri yang punya pendapat, sehingga anak-anak merasa tidak terbebani, bukan lagi hukuman gitu loh, merasa senang seperti itu. Nah, luar biasa ya Bu. Jadi Ibu selama sebulan sudah membuat siswa belajarnya menjadi lebih menyenangkan gitu ya. Nah, ini terkait dengan refleksi nih. Kalau dijabarkan satu persatu nih, apa yang
diinginkan oleh kepala sekolahnya gitu ya, ibu sendiri, kemudian dari guru rekan kerja yang lain, kemudian juga dari siswa. Itu kalau di mereka dari hasil umpan balik dari hasil survei tersebut bisa dijabarkan nggak, Bu? Kalau yang teman rekan kerja saya Mhm. menginginkan tetap konsisten berbagi ilmu apa yang saya dapat dari CGP, terus tularkan supaya kita menjadi maju bersama dan istilahnya tetap maju TK ini dan banyak peminatnya. Tentunya dengan kita menciptakan karakter anak yang baik, karakter anak yang memiliki emosi yang bisa terkendali, anak yang soleh-soleha, kemudian yang terutama sama tuh benar-benar berbakti orang tua. Iya, jadi itu keinginan dari rekan Iya. kerja. Tapi dari asesmen mandirinya itu sendiri dan juga karena ibu merangkap sebagai kepala sekolah nih ya, apa yang masih kurang atau yang diinginkan dari hasil survei tersebut? Ya memang terus saya merasa kadang-kadang teman-teman perlu banyak bantuan ya, karena kita harus tetap kolaborasi, di mana saya nggak mungkin sendiri, tetap ada dari teman dukungan, dari teman masukan ide, supaya tetap apa yang saya mampu atau teman-teman buat kita bareng-bareng untuk maju bersama. Jadi bareng-bareng maju bersama dalam bentuk kolaborasi. Betul. Sehingga TK Darul Mukomah ini maju ya. Betul. Gitu. Nah kalau dari pihak siswanya itu sendiri gimana, Bu? Kadang itu kalau siswa itu kan suka asik ya, apalagi kalau kita memberi materi atau di kelas itu yang menyenangkan. Sedangkan waktu itu kan tetap berjalan, waktunya pulang tuh. Karena siswa itu merasa ibu jangan dulu pulang karena belum beres, masih senang, betah ya. Betul, senang untuk menyelesaikan tugas tersebut. Jadi dari pihak siswa alhamdulillah mereka tidak memandang ada yang kurang dari kompetensi yang ibu miliki gitu. Kalau yang saya tahu dia cuman mengharapkan itu jangan cepet beres kegiatan ini karena masih asik gitu. Apalagi masa bermain mereka gitu ya, dengan beberapa peralatan permainan yang disediakan di TK ini membuat mereka termediasi gitu ya. Merasa saya senang di sini masih mau main kan di rumah nggak punya gitu ya. Mungkin ya. Dan itu berjalan terus menerus ya, seperti itu. Alhamdulillah, jadi kadang-kadang orang tua jemput juga siswa belum mau pulang karena masih asik dan apa yang dia kerjakan itu masih menyenangkan menurut mereka, menurut anak itu. Nah Bu, ini kan berkaitan dengan kompetensi guru penggerak tuh ya. Apa rencana ibu sehingga ibu itu bisa mengasah kemampuan atau kompetensi guru penggerak? Yang saya inginkan itu visi misi, kembali ke visi misi ya, tentang anak untuk selalu bermoral yang baik sesuai dengan Pancasila tentunya ya. Jadi kita harus memiliki TK yang berbeda dengan yang lain-lainnya gitu loh. TK yang memiliki potensi yang baik, spesial ya. Di mana anak-anak itu bukan cuma bisa akademik saja gitu loh, tapi dia memiliki karakter yang berbeda. Karakternya, jadi karakternya lebih berpelajar Pancasilanya dapat. Gitu ya. Nah berkaitan dengan ibu punya rencana bahwa semua program harus revisi ya, terutama ada pelajar Pancasila. Ini siapa yang ibu libatkan untuk memajukan hal tersebut? Menurut saya semua ya, warga sekolah. Saya sendiri kan ada teman rekan kerja seperti guru yang lain, orang tua, siswa atau TU atau misalkan bagian kebersihan. Karena kita semua harus kerjasama yang baik, insya Allah ada istilahnya ada kesepakatan atau semua ingin maju gitu loh. Kerjasama gitu. Jadi semua ya, guru-guru gitu, termasuk mungkin stakeholder yang ada di sini ya semuanya gitu. Baik Bu, ini terkait dengan rencana pembelajaran yang berpihak pada murid ya. Di situ kan di modul 2.2 itu kita mempelajari pembelajaran sosial emosional. Nah ini terkait dengan hal itu, apa yang sudah Ibu pelajari di modul 2.2 ini? Yang saya pelajari itu adalah kita itu harus berdiferensiasi, pembelajaran di mana anak harus nyaman, harus nyaman dan harus well-being, di mana siswa itu datang ke sini tuh merasa oh ini juga rumah saya yang kedua gitu loh. Anak-anak tuh merasa senang, tidak terbebani. Memang tidak semua siswa datang itu bahagia. Iya, betul. Ada juga
nangis dulu dari rumahnya, ada juga yang marah sama orang tuanya, tapi kita sebagai di sini pengajar melayani. Kita tanya nih, atau pas kita masuk kita membuat gambar berbentuk muka, ada gambar muka sedih, muka senang, ada muka marah. Nah, nanti siswa itu bergiliran nih, hari ini pagi ini bagaimana sih perasaanku. Nah, nanti anak itu bergiliran tuh memegang gambar yang ada disiapin oleh guru. Ada yang dengan gambar marah, ada yang dengan gambar sedih. Nah, kita tanya nih, kenapa aku marah? Mamanya tadi marah-marah ke aku karena aku udah mau sarapan dulu. Nah, barulah kita masuk. Terus Secara kita psikologis terangkan, gitu ya. iya, harus sarapan dulu karena supaya tidak masuk angin, supaya belajarnya semangat. Karena kalau nggak makan itu lemes, tidak bergairah. Saya bilang gitu. Akhirnya anak kan tahu, kita kontak nih ke mamahnya. Ternyata betul jawabannya sama. Akhirnya kita sama itu kerjasama yang baik. Akhirnya keesokan harinya anak mau sarapan seperti itu. Ini luar biasa ya, anak TK itu memang kita harus butuh kesabaran yang Betul. tinggi ya Bu ya. Jadi Ibu itu sebenarnya profesional di khusus PAUD TK yang memang membutuhkan sesuatu yang kesabarannya ada, psikologisnya dapat gitu. Jadi kita mengenal anak secara utuh ya Bu ya. Dan di situ memang dari 5 kompetensi KSE ini ya, kompetensi sosial emosional, yang mana yang ingin Ibu istilahnya terapkan ke siswa TK gitu? Kesadaran sosial ya. Jadi selain dia sudah istilah nama baik, juga dia juga harus ketemu peduli dengan teman. Bisa mengatur emosi, bagaimana kita menghadapi teman-teman yang kan macam-macam nih yang TK nih, ada yang kadang maaf mukul, ada yang istilahnya marah-marah, nyenggol sana sini, ganggu teman. Saya berharap anak TK itu mampu mengelola emosi dengan baik, sehingga kelak dia akan menerap jadi karakter yang baik gitu loh. Tidak suka saya berharap itu kelak itu anak itu tidak membuli teman, istilahnya empat yang tinggi, sayang teman, seperti itu. Kemudian untuk rencananya nih dari pembelajaran modul 2.2, rencana apa yang sudah Ibu buat ya untuk melaksanakan pembelajaran KSE di kelas TK ini? Saya akan terus menerapkan tentang pemahaman kesadaran diri. Tentunya dengan kan STOPTA ya, kemarin kita pelajari ya. Jadi kadang kan anak jenuh atau memang di rumahnya itu merasa sedih atau apa, kita praktekkan nih STOP. Kita ambil nafas dulu, diam sejenak, kemudian cooling down lagi siswa, kemudian merasakan suasana baru. Jadi sehingga anak-anak itu tidak jenuh pembelajaran, karena istilah nama anak-anak itu di refresh dulu gitu loh dalam pembelajaran. Apalagi anak TK ya harus sering kayaknya untuk teknik stop ini. Ice breaking juga sama, harus sering. Dan kan beragam tuh, ada yang pendiam, ada yang riang, ada yang ceria. Nah ini Ibu untuk rencana KSE-nya di kelas itu bentuknya apakah dalam bentuk modul atau apa, seperti apa, bisa dijabarkan nggak Bu? Pelaksanaan prakteknya. Alhamdulillah kemarin saya dapat materi baru dari instruktur ya, yang mengatakan kita itu jangan cuma memperhatikan ke satu siswa. Betul. Yang misalkan nih ke siswa yang pintar aja, yang aktif saja, ke siswa yang banyak nanya aja, tapi juga harus perhatikan siswa yang pendiam. Pendiam ini ya, fokuskan. Iya, jadi adil, semuanya terfokuskan, tidak satu aja yang banyak ngomong, enggak. Siswa yang diam tanya, apakah dia sakit, apakah dia bingung nggak ngerti yang guru terangkan, ataukah dia ada rasa takut. Kan ada juga Bu, siswa itu yang diam itu nangis. Setelah saya deketi, pernah pengalaman, ternyata dia tuh diganggu teman yang lain, tapi dia nggak berani melawan. Entah kena pukul atau nggak sengaja, betul, mungkin ya. Dia nggak berani melawan, yang alasan mungkin dia anak-anak lebih merasa mengalah gitu. Kadang juga orang tua yang ngontak ke saya, begini. Nah, besoknya saya akan terangkan, jangan ganggu teman, sayangi teman, tidak boleh membuli teman. Gitu.
Jadi kita harus adil ya sebagai Betul. guru, apalagi guru TK nih. Ya, Harus adil seadil-adilnya, bagaimana dengan yang dipukulnya gitu, Betul. bagaimana memukulnya gitu. seperti itu kembali ke segitiga tujuh ya, segitiga tujuh sih. Ya. Betul, segitiga restitusi. Jadi kita juga tidak bisa menyalahkan. Kenapa kamu mukul? Kenapa dia nangis? Kita harus bukan mencari siapa yang salah, tapi istilahnya mah mencari kenapa sih dia mukul gitu. Betul, Jadi betul. kita harus mendengar pendapat anak ini dulu nih. Oh, mungkin bisa jadi dia mukul karena di rumahnya dia kesel. Jadi sesama yang teman lain dilampiaskan gitu bisa di seperti itu. sekolah Iya, gitu. betul. Iya. Nah, ini apa harapan Ibu nih terhadap rencana yang udah Ibu buat ya seperti itu untuk pembelajaran KSE-nya di sini supaya lebih lancar di TK ini? Menurut saya benar-benar diutamakan ya, karena KSE itu menyangkut dengan karakter, dengan kita setiap hari insya Allah mengenalkan seperti agama Asmaul Husna, terus dengan menyebut kata-kata alhamdulillah, bismillah, insya Allah dengan membiasakan seperti itu anak akan lebih sabar, terus jadi akan membuka tentunya Pancasila ya, Pancasila, tentunya anak akan terus menjadi kebiasaan, perilaku dan karakter kedepannya untuk menghadapi di dunia luar nih. Anak kan nanti ke SD nih, jadi dia minimal sudah tahu. Jadi bekal dia di masa depan juga Ya, gitu untuk ya. membekal, betul. Nah, itu harapan itu alhamdulillah mudah-mudahan sih bisa terwujud ya Bu ya. Dan kalau kita lihat dari apa istilahnya prakarsa yang Ibu tuangkan tuh di waktu Loka 2 kemarin, barangkali bisa dijelaskan nggak Bu prakarsa perubahan untuk TK Darul Muqomah itu seperti apa? Kalau menurut saya memang harus tambah lagi, masih harus belajar lagi ya, harus terus tetap konsisten lagi, karena kita nggak bisa pikir harus guru semua bersama yang baik, jadi harus ada tetap berjalan, harus ada bersama yang baik gitu. nggak bisa harus bareng-bareng, harus ada kolaborasi ya, gitu ya, dan konsisten. Ya. Nah, itu dari tahapan bagja itu seperti apa nih Ibu tuangkannya? Kemarin yang saya wajah itu memang kan ngomong visi misi ya, kebetulan kan harus ada kemiripan dengan visi misi sekolah, tapi memang belum, istilahnya masih harus banyak diperbaiki lagi. Kita sama rekan guru yang lain akan musyawarah lagi, dan orang tua bagaimana nih, apa saja kekurangan murid kita, karakternya apa saja, supaya kita untuk menuju ke sana mudah gitu. Betul. Jadi apakah memang sudah diterapkan Bu bagja yang ini, metode bagja, tahapan bagja yang Ibu buat dan bentuk visi sekolah, apakah sudah sesuai program-program yang sudah Ibu kerjakan dengan visi yang Ibu buat itu? Alhamdulillah, kalau dari kemandirian ya, anak sudah berani memimpin. Kalau KM itu saya kan suka bilang harus belajar memimpin. Di SD misalkan jadi KM harus berani, harus mau gitu. Kalau upacara kan ada upacara hari Senin, usahakan bergiliran. Betul. Pembinanya siapa, jadi DJ-nya siapa, ada apa ya istilahnya, semua kebagian ya, peran itu. Jadi gitu minimal anak itu percaya dirinya keluar, terus aku bisa loh gitu. Jadi memang bergiliran walaupun yang anak yang cewek juga ya, semua yang diam bisa. Semua anak yang diam harus mau coba, harus nggak mau coba dulu, karena nanti harus berani, harus mandiri, jangan apa istilahnya, jangan malu-malu, karena kan TKS kan beli lagi, jadi kalau harus siap, istilah nama jangan pendiam, ikutin teman, jangan. Termasuk kalau misalkan dibully juga, saya udah sering ngasih tahu kalau misalkan dibully jangan diam, ngomong ke guru SD-nya supaya diatasi gitu. Yang istilahnya mah supaya anak lebih tegar aja sih Bu, karakternya jadi kuat gitu loh, tidak nangis sedih. Kalau emang dia ada orang kita buat yang tidak baik, kita beri melawan. Nah, berarti ada dari pihak TK-nya, anak TK udah dibekali bagaimana survive gitu ya, melawan dari bulian itu. Ya, betul. Nah Bu, ini terkait dengan apa yang sudah Ibu kerjakan dalam tahapan bagja itu, apakah memang sudah sesuai visi, atau memang baik visi sekolah atau visi yang Ibu buat, atau memang ada nggak sesuatu yang kurang atau tidak, apa yang
menyimpang. Kalau menyimpang yang menyimpang dari visi. Bagaimana tuh, Bu? Kalau menyimpang mah tidak ya. Tidak. Kita mengikuti yang sesuai dengan kita Mhm. rencanakan, alhamdulillah. Tapi memang kita masih harus konsisten lagi lah. Harus tetap belajar lagi intinya Iya, gitu iya. untuk mendapat sesuai dengan harapan itu. Betul ya. Lalu apa tantangan yang Ibu rasakan gitu supaya program atau pelaksanaannya itu memang sesuai dengan visi? Kalau tantangan mah saya tidak terlalu besar ya, karena alhamdulillah orang tua mendukung. Jadi orang tua Iya, mendukung ya. mendukung, kemudian guru yang lain mendukung. Jadi saya rasa kalau tantangan tidak ada gitu. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah. lancar. Lancar. Tanpa tantangan. Ya, alhamdulillah. Luar biasa tanpa tantangan nih. Pasti ada tantangan, cuman selama ini kita bisa mengatasi gitu loh. Berarti apa tuh yang memang sekiranya ada, apa bisa dijelaskan nggak, Bu? Kalau kita kan memang sih masuk ke SD ya siswa, Ya. tapi kita itu tidak Lulus dari sini udah bisa semua membaca. Kita pasti pengen seperti itu, pengen tapi begitu kan ya. ada triknya. Anak senang tapi menyenangkan tapi tidak membosankan. Nah, walaupun gitu. memang nggak boleh saling hitung, tapi kita juga ada trik nih dengan permainan gitu. Tapi setidaknya itu masuk ke PC juga ya? Ada di PC-nya ada di itu. PC. Berarti di PC sekolah atau PC yang Ibu buat sebenarnya ada bagian yang bukan menyimpang ya, Bu ya, cuma tidak optimal atau belum optimal. Contoh, kalau lulusan dari TK Darul Muqomah ternyata udah bisa membaca, tapi ternyata ada beberapa misalnya siswa TK yang lulusan dari sini belum lancar malah ya membacanya misalnya gitu. Ini contoh konkret. Padahal misalnya di PC itu udah jelas di situ ingin mencapai ke arah situ misalnya. Sebenarnya gini, kalau kita itu pas rapat pertama nih, orang tua selalu saya suruh membaca dulu visi misi. Kan kita bikin supaya orang tahu nih, kita maunya apa sekolah sih, silahkan baca di sana ada. Tapi kita harus tahu bagaimana sih anak kita. Betul. Sumber dayanya juga dulu ya kita lihat. Tidak semua anak sama. Betul. Karakternya, daya tangkapnya, kemudian lingkungan rumahnya kan berbeda-beda. Jadi kalau toh sampai akhir ajaran berbeda nih, kenapa si A ini segala bisa, emosionalnya, akademiknya, misalkan fisik motoriknya, terus seninya, kok ini nggak bisa, karena kita nggak mungkin disatuin disamain. Karena semua anak kita memiliki berbeda-beda karakter, kita nggak bisa campur adukin. Karena kalau kita dipaksakan, anak akan berontak karena bukan dia sendiri. Jadi kita mah istilahnya mah sesuai dengan kemampuan anak. Saya kasih ini nih, oh dia mampu, kasih lagi yang ini. Oh mampu, saya kasih yang ini. Anak udah lemes, ini kita nggak mungkin dipaksa. Dan siswa adalah seorang yang unik gitu ya. Betul. Setiap anak pasti berbeda. Nah ini terkait dengan kedepannya nih, rencana Ibu untuk visi misi sesuai dengan harapan gitu ya, sesuai dengan visi misi, apa yang Ibu rencanakan ke depannya? Yang saya rencanakan itu refleksi ya. Kita kan namanya manusia kan gak sempurna ya, banyak kekurangan, banyak yang harus diperbaiki. Saya pengen itu kumpul dengan guru yang lain, merefleksi nih kita selama setahun kemarin kekurangannya apa sih, yang kita belum sampai apa saja gitu loh ke orang tua. Tapi kita jangan memaksakan diri. Begitu, sesuai dengan kemampuan kita. Jadi cenderung refleksi bersama dengan guru ya, rekan kerja. Jadi itu sebenarnya hal yang harus diperbaiki gitu ya. Betul. Untuk PK Darul Muqomah. Nah ini terkait dengan refleksi dari pendampingan hari ini Ibu ya. Kalau menurut Ibu hal yang menarik dari pendampingan 3 di sini sekarang apa nih? Menurut saya saya lebih banyak ilmu lagi ya, tentunya sharing yang saya belum masih bingung. Alhamdulillah Ibu memberi saya informasi, memberi saya ilmu. Kemudian misalkan apa sih yang harus dibawa? Iya betul. Jadi Ibu mah istilahnya mah ke saya teh ngasih informasi apa yang harus dibawa ini. Jadi kita udah disiapkan sebelumnya begitu. Ya termasuk untuk loka gitu ya. Betul. Loka juga seperti itu. Nah berarti Bu, apa yang Ibu butuhkan untuk pendampingan 4 nanti gitu? Saya harap tetap seperti ini, kita enjoy ngobrol, jadi kitanya nggak tegang ya. Betul. Nggak tegang, yang penting kan itu. Jadi kalau kita sharingnya enak, kita nggak
nggak ngeblank gitu loh, tetap betul. bisa ngobrol. Ilmu saya dapat kemarin alhamdulillah, saya bisa masih mengingat gitu apa yang saya terima, apa yang saya telah lakukan di sekolah gitu. Jadi ada yang harus diperbaiki nggak dari di pendampingan 3 untuk pendampingan 4 nanti? Kalau menurut saya mah cukup ya, tidak ada, ya berharap masih tetap seperti ini aja, santai gitu, obrolan santai. Serius tapi santai gitu ya. Tapi luar biasa ya Ibu, ini saya berterima kasih banget itu Ibu sudah mau berbagi praktek baiknya untuk hari ini di pendampingan 3, dan nanti juga saya akan cek RPP ya Bu ya untuk pendampingan 4, dan ya kita sepakati aja lah kira-kira kapan Ibu, kemarin kan udah ya sebenarnya, tadi apa kemarin gitu ya, udah RPP udah saya terima, udah saya download dan saya udah baca dikit. Tapi kalau itu RPP belum dilaksanakan untuk pendampingan 4, berarti saya menunggu RPP. Kirim ulang. Betul. Jadi sepakati aja pokoknya sebelum pendampingan 4 sudah kirim terus dan sudah saya kasih umpan balik. Jadi begitu minimal saya udah punya print out RPP yang saat itu untuk pendampingan 4 Ibu ada ngajar gitu ya di TK, terus saya lihat seperti itu. Kemudian Bu, sekali lagi Ibu luar biasa ya. Saya kasih apresiasi jempol 4 nih dari saya. Terima kasih. Dan kalau penilaian insya Allah lah, kalau dikatakan 100 mungkin 100 yang luar biasa. Karena ini tantangan terjawab gitu ya visi. Bu, yang merdeka itu kan mulai dari diri. Apa yang Ibu upload di LMS untuk modul 2.2? Dari diri itu saya mengupload tentang jadi di modul 2.2 kan ada cerita, ada kasus, ada pertanyaan. Nah di Rumpang itu pasti Ibu mengetik pertanyaan-pertanyaan itu gitu. Ibu menjawab kalau nggak salah seperti itu di modul dimulai dari diri. Ya. Itu kan mengebahas kasus-kasus, terus ada beberapa pertanyaan di situ rumpang-rumpangnya. Oh iya, kasus itu kasus yang dimana guru tersebut itu ada yang menjabat 2 jabatan, terus dengan kayaknya nggak mungkin ya kalau kita satu guru berapa jabatan, soalnya kan akan mengganggu aktivitas di sekolah. Gitu. Tapi Ibu istilahnya menjawab dari pertanyaan-pertanyaan pemantik yang ada di LMS itu bisa ya, maksudnya itu sesuai dengan apa yang Ibu pikirkan gitu. Nah saat itu Ibu mengupload ke LMS ini seperti apa yang dipikirkan oleh Ibu dari menjawab kasus-kasus tersebut? Berharap jadi itu seharusnya menjadi guru itu guru yang kepada murid, terus tidak sibuk dengan sendiri, terus mampu menahan emosi. Kan tidak semua anak itu datang ke sekolah dengan menyenangkan ya tentunya. Jadi kita harus tahu nih karakter anak dulu. Nah kalau di eksplorasi konsep itu kan ada 5 kompetensi itu dibahas juga ya di situ. Itu Ibu menuangkannya seperti apa nih? Di eksplorasi konsep kan ada kesadaran diri gitu ya, ada memanajemen diri, kemudian ada empati, kemudian sampai yang terakhir itu istilahnya siswa itu mengambil keputusan. Nah yang Ibu tuangkan di eksplorasi konsep seperti apa? Ya anak itu harus mampu untuk mengatur diri sendiri, kemudian seperti disiplinnya, kemudian ramah kepada teman, bisa mengatur emosinya, karena kan di sekolah itu kan anak kan berbagai macam karakter nih, berbeda-beda. Jadi anak itu harus bisa menghormati teman dan beradaptasi dengan teman-teman yang lain. Terus di Rukol nih, masih ingat nggak sesi 1 itu kan ngebahas dulu pembagian kelompok ya sama Ibu Eko. Nah itu di Rukol apa yang menarik Bu? Tentunya luar biasa ya. Kita kan beda jenjang. Ada TK saya sendiri, SD, SMP, SMA. Caranya kan beda-beda ya cara ngatasi anaknya ya. Jadi tahu kan, kalau SMA itu gitu ngatasinya ya, SMP gitu. Jadi kita tahu gitu. Luar biasa sekali kita jadi saling sharing tentang cara mengatasi bagaimana kalau misalkan ada masalah A, B, C seperti itu. Tapi di kelompok Ibu yang diambil apa nih, TK atau SD? Kemarin SD kemarin. Karena memang CGP-nya lebih banyak di situ. Iya, itu cuma 1 TK-nya. Jadi di mana SD itu kemarin ngebahas tentang anak itu
yang tetap harus disiplin, harus menyayangi teman, seperti itu. Nah, berarti di Rukol yang sesi 2 Ibu sebagai apa nih? Apakah presenternya atau apa? Saya sebagai penjawab pertanyaan. Berarti yang menarik di situ Ibu menjawab dari teman-teman yang bertanya dari Iya, kelompok betul. lain gitu ya. Ya. Tapi alhamdulillahnya Fasil itu ngasih tahu ke teman yang lain, kita menghargai versi teman karena kita tidak semua sama. TK kan berbeda dengan versi dengan SMA. Jadi tolong hargai pendapat dia karena tidak akan sama lah. Alhamdulillah teman-teman juga semuanya mau paham, kita saling berbagi ilmu, sharing pendapat masing-masing. Jadi alhamdulillah saya bersyukur sekali bisa ikut CGP ini. Dan pada akhirnya di hasil Ruko itu kan harus punya produk RPP ber-KSE ya Bu ya. Berarti Ibu tuangkan di demonstrasi kontekstual itu materi apa yang diambil, yang Ibu share ke saya gitu ya, RPP-nya kalau nggak salah. Itu materinya apa Bu? Masih ingat tuh? Materinya kegiatannya. Betul. Di sana saya sebelum biasa kita baris dulu, anak-anak disiplin dulu nih. Kita bikin aturan di depan sekolah dulu biasa. Kita tanya tentang sarapan, tentang apa. Masuk kita maunya apa nih? Ada yang meluk dulu, ada yang terus dulu gitu ya. Setelah masuk kelas, duduk manis, kita berdoa dulu dengan lagu, tentunya lagu, kemudian Al-Fatihah dan doa belajar, kemudian barulah kita masuk ke inti, mengenalkan kita ini mau apa sih, siapa yang mau tahu, saya Bu, gitu sih. Anak-anak semuanya antusias ingin tahu maunya apa. Saya membuat pembelajaran itu tentang udara. Apa sih itu udara? Ciptaan Allah, dia bilang. Terus ada nggak udara? Udara nggak terlihat Bu, ada lagunya Bu. Anak-anak nyanyi tentang angin kan? Saya nyalain kipas, kemudian nyanyi bareng-bareng tentang angin, udara. Ini posisi kelas di sini ya. Pasti di sini ya. Kemudian saya menerangkan apa sih manfaat udara. Anak juga menjawab untuk ngisi ban balon, ban sepeda, semacam lah. Kemudian saya menceritakan kita hari ini ada 3 kegiatan ya, bebas memilih yang mana. Yang pertama kita akan melipat pesawat. Anak antusias. Diwarnai boleh, ditulis nama boleh. Kemudian yang kedua kita akan membuat kolase kata udara dengan bunga, misalkan dengan daun. Jadi ditulis dilem pakai kolase, mau pakai kertas mana boleh. Anak bebas memilih, kita dikasih banyak pilihan gitu loh. Mau pakai kertas warna boleh, mau pakai daun bunga boleh, bebas. Kemudian yang ketiga, Ibu ada nih laptop, Ibu apa nih laptop? Setelah kita buka ada apa saja, lihat ada angka-angkanya Bu, aku punya Bu seperti itu. Di sana ada apa saja? Ada YouTube Bu, ada WA, ada game. Udah mengenal itu ya anak TK ya. Itulah kodrat zaman kan. Kita harus berdigital harus betul mengenalkan. Jadi anak-anak setelah kita klik dibuka, dia melihat oh ada senang semua. Itu udara bisa buat ngisi, itu ada pompa kan, bisa buat mengisi balon, betul. Apalagi dilihat scroll ke bawah, anak senang. Saya kasih kebebasan pilih yang mana, ada yang di laptop, anak ada yang melipat pesawat, ada yang asik gitu. Nah kadang kalau waktunya udah beres nih, waktunya pulang, anak itu nggak mau. Ibu tuh Bu kehelah, Bu masih lama Bu, masih seneng bermain gitu ya, lagi mewarnai pesawatnya. Atau Bu belum beres Bu, tunggu Bu. Begitulah, jadi anak-anak merasa senang, saling menghormati teman, tidak berebut. Kalau misalkan pinjam izin dulu ke teman supaya ya saling menghargai lah, jangan merebut punya orang lain. Kemudian yang sudah selesai dia tahu duduk di bawah di karpet supaya tidak mengganggu yang lain, seperti itu. Oke, nah jadi berarti sudah ada di demonstrasi kontekstual itu modul aja atau RPP yang sudah direncanakan dan seperti itu gitu ya. Nah kalau di koneksi antar materi nih Bu, menurut Ibu antara modul satu dengan yang modul yang lain itu bagaimana nih? Sangat berkaitan, sangat berkesinambungan. Intinya mah berpihak pada murid, kemudian kita membuat kelas senyaman mungkin, semua merasa senang di kelas, kemudian saling menghormati, kemudian berbagi ilmu kolaboratif dengan siapapun. Kita juga terus haus ilmu supaya tetap jadi istilah nama
jangan buka sendiri, tetap berbagi, tetap cari ilmu, tetap belajar. Kemudian kita harus tetap dengan teman, peduli dengan teman, bukan cuma anak saja ya, tapi kita juga sebagai guru atau kepala sekolah harus menjadi teladan buat mereka, karena anak kan melihat mencontoh kita. Kalau kitanya misalkan acuh atau anak-anak kurang menghargai, pasti dia akan meniru, karena anak kan penyiru ulung. Betul. Ini melihat contoh dari orang dewasa ya. Tapi ini aksi nyata yang dituangkan di modul 2.2 itu seperti apa Bu? Aksi nyatanya? Aksi nyatanya kemarin yang saya buat itu, saya membuat budaya positif ke teman-teman sekolah, mengenalkan nih, kemarin saya dapat ilmu seperti ini, kita bikin pakai Infokus. Setelah saya menerangkan, guru merespon balik nanya tentang kemarin teh segala sih kemarin teh. Jadi ibu mengkaitkan antara modul 2.2 ke modul 1.4 yang budaya positif dan ke segitiga restitusi. Oke, jadi itu aksi nyatanya. Berarti tidak lepas dari budaya positifnya, tetap dibawa, segitiga restitusi juga dibawa. Jadilah aksi nyata modul 2.2. Kalau dikasih judul apa tuh judulnya Bu? Aksi nyata yang modul 2.2 ini. Saling berkaitan semuanya. Jadi aksi nyata modul 2.2 gitu aja ya. Hasil karya Ibu Lumiati, TK Darul Muqomah. Oke, gitu aja Bu. Baik gitu ya. Tapi luar biasa ya Ibu. Ini saya berterima kasih banget itu Ibu sudah mau berbagi praktek baiknya untuk hari ini di pendampingan 3. Dan nanti juga saya akan cek RPP ya Bu ya untuk pendampingan 4. Dan ya kita sepakati aja lah kira-kira kapan Ibu, kemarin udah ya sebenarnya, tadi apa kemarin gitu ya, udah RPP udah saya terima, udah saya download dan saya udah baca dikit. Tapi kalau itu RPP belum dilaksanakan untuk pendampingan 4, berarti saya menunggu RPP kirim ulang. Betul. Jadi sepakati aja pokoknya sebelum pendampingan 4 sudah kirim terus dan sudah saya kasih umpan balik. Jadi begitu minimal saya udah punya print out RPP yang saat itu untuk pendampingan 4 Ibu ada ngajar gitu ya di TK, terus saya lihat, nah seperti itu. Kemudian Bu, sekali lagi Ibu luar biasa ya, saya kasih apresiasi jempol 4 nih dari saya. Dan kalau penilaian insya Allah kalau dikatakan 100 mungkin 100 yang luar biasa. Karena ini tantangan terjawab gitu ya, visinya udah sesuai. Itu aja Bu, nanti kita ketemu di Loka Karya 3. Loka Karya 3 itu di tempatnya sama di Sultan Jeruk 1. Dan nanti juga kita bertemu lagi dengan rekan CGP lain. Itu aja pendampingan kita hari ini. Sampai ketemu di sana di Loka ya. Sampai ketemu dan kita akhiri dengan hamdalah bersama aja Bu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.